Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partograf dan cara pengisiannya. Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan. Partograf digunakan pada proses persalinan baik normal maupun patologis. Fungsi dari penggunaan partograf ini adalah untuk memantau kemajuan persalinan, memantau kondisi ibu dan janin, mencatat semua asuhan yang diberikan ketika persalinan dan kelahiran, mencatat semua penyulit persalinan, dan menggunakan data-data tersebut untuk menentukan indikasi klinis yang diberikan secara tepat dan cepat. Pengisian partograf dilakukan dengan dua metode pemeriksaan, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam sekali, namun diminimalkan ketika ketuban sudah pecah untuk mencegah kemungkinan risiko infeksi. Pemeriksaan dalam yang dilakukan adalah mengukur pembukaan pada ibu. Yang selanjutnya adalah mengukur penurunan atau persentase kepala. Yang selanjutnya mengkaji air ketuban apabila selaput ketuban sudah pecah. Hal ini dilakukan dengan mengobservasi air ketuban melalui bengkok yang kemudian dinilai dan diberikan simbol M apabila air ketuban tercampur mekonium, simbol J apabila air ketuban dalam keadaan jernih, simbol D apabila air ketuban bercampur dengan darah, simbol K apabila air ketuban sudah pecah namun kering dan tidak mengalir lagi, lalu simbol U apabila selaput ketuban masih dalam keadaan utuh. Yang selanjutnya adalah penyusupan atau molase. Ini disimbolkan dengan angka 0, 1, 2, dan 3. Pemeriksaan penyusupan atau molase dilakukan dengan mengisi angka 0 sampai 3. Angka 0 disimbolkan ketika hasil pemeriksaan sutura itu berjauhan. Angka 1 dilakukan ketika hasil pemeriksaan sutura itu berdekatan. Angka 2 dilakukan ketika hasil pemeriksaan sutura itu berhimpitan namun masih bisa dipisahkan. Angka 3 dilakukan ketika pemeriksaan sutura itu berhimpitan dan tidak bisa dipisahkan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang dicatat adalah denyut jantung janin. Bisa dilakukan setiap 30 menit sekali menggunakan monoaurel ataupun Doppler. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kontraksi. Pemeriksaan kontraksi dilakukan dengan mengukur frekuensi dan lamanya kontraksi selama 10 menit. Dilakukan setiap 30 menit sekali. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan nadi, tekanan darah, dan suhu atau temperatur tubuh ibu setiap 4 jam sekali. Selanjutnya adalah pemeriksaan urin meliputi volume, protein, dan aseton setiap 2-4 jam sekali. Yang terakhir adalah pencatatan berupa informasi tentang apa-apa saja yang diberikan pada ibu, baik itu obat-obatan ataupun cairan, dan juga pemberian oksitosin. Dilakukan pencatatan dalam tabel berikut. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengisian partograf adalah lembar partograf yang terdiri dari 2 halaman, lalu ballpoint hitam, dan juga penggaris untuk menghubungkan antara titik dan juga meluruskan antara garis. Namun pada saat demonstrasi ini saya akan menggunakan spidol hitam juga penggaris yang agak besar untuk memudahkan pengisian. Selanjutnya di sini kita akan mengisi sebuah kasus latihan soal. Kita akan pahami terlebih dahulu kasusnya. Baik, untuk pengisian partograf, kita mulai dari identitas pasien. Dari kolom paling atas, di kasus disebutkan pasien adalah Nyonya A dengan usia 20 tahun, status paritasnya adalah gestasi 1, partusnya 0, abortusnya 0. Tanggal adalah tanggal ketika pasien datang ke rumah sakit. Jam pun disesuaikan dengan kedatangan pasien ke rumah sakit. Alamat disesuaikan dengan identitas pasien. Untuk ketuban pecah, ini bisa ditanyakan kepada pasien apakah ketika di rumah pasien mengalami keluaran cairan yang banyak dari jalan lahir atau tidak. Lalu mules ditanyakan juga kepada pasien sudah terjadi mules sejak jam berapa. Lalu selanjutnya pengisian dimulai pertama kali dari pembukaan serviks. Pembukaan serviks ini dilakukan ketika pemeriksaan dalam. Di kasus disebutkan bahwa pemeriksaan yang pertama itu dilakukan pada pukul 15.30, kita tulis jamnya sesuai nanti pembukaannya. Di kasus sebutkan pembukaan 4, maka penulisan pembukaan itu disesuaikan
pada kolom ini, di mana ada garis waspada dan garis bertindak. Di kasus disebutkan bahwa pembukaannya 4, maka berikan tanda silang pada angka 4 sesuai dengan awal daripada garis waspada. Maka dari itu penulisan jamnya pun di sini. Contoh kasus lain, apabila pembukaannya adalah 5, maka dari itu penyilangannya dilakukan sejajar dari angka 5, diberikan tanda silang di sini, dan memulai pemeriksaan pada kotak yang selanjutnya. Namun pada kasus pembukaannya 4. Yang selanjutnya adalah penulisan dari persentase kepala. Di kasus disebutkan bahwa pemeriksaan pertama hasilnya adalah 3/5. Maka dari itu penulisan harus sejajar dengan pembukaan serviks. Di angka 3 diberikan simbol lingkaran. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan air ketuban. Apabila selaput ketuban masih utuh sesuai di kasus, maka dituliskan U sebagai simbol utuh. Dan penyusupan dari pemeriksaan molase, di kasus disebutkan pemeriksaan molase hasilnya 0. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kontraksi. Kontraksi dilakukan pemeriksaannya dan diisikan apabila sesuai dengan 3 tanda di sini. Apabila hasil pemeriksaan ternyata menyatakan kontraksi lebih dari 40 detik, maka di blok hitam seperti ini. Apabila kontraksi ternyata dalam rentang 20-40 detik, maka diberikan arsir miring. Apabila kontraksi kurang dari 20 detik, maka diberikan tanda kotak-kotak seperti ini. Dan di kasus disebutkan bahwa jumlah kontraksi adalah 3 kali dalam 10 menit selama 25 detik. Berarti masih dalam rentang 20-40 dan jumlah 3 kali. Berarti kita cukup mengarsir miring 3 bar pertama. Seperti itu. Yang selanjutnya, pengisian untuk denyut jantung janing. Di kasus disebutkan hasil pemeriksaan DJJ yang pertama ada 139. Maka kita berikan tanda titik di bawah 140. Perkirakan itu adalah 139. Yang selanjutnya adalah TTV dari ibu, di mana dituliskan tekanan darah, sistolik dan diastolik. Sistolik disimbolkan dengan segitiga yang menghadap ke atas, sesuai dengan pemeriksaan sistolik, yakni 100, dan tanda panah ke bawah untuk diastolik, yakni 70, lalu dihubungkan dengan garis sejajar. Lalu untuk nadi, di kasus disebutkan bahwa nadi yang pertama adalah 87, yakni berikan tanda titik di bawah angka 90. Kira-kira itu untuk indikasi dari angka 87. Yang selanjutnya ada penulisan suhu. Di kasus disebutkan 36,1. Yang selanjutnya, apabila ada sediaan obat-obatan ataupun cairan yang diberikan, bisa didokumentasikan di tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk pemeriksaan pada jam 17.30 atau 30 menit setelah pemeriksaan terakhir, kita tuliskan di sini 17.30. Hasil pemeriksaan pada 17.30 ternyata didapatkan 3 kali kontraksi dalam 10 menit selama 45 detik. 3 kali kontraksi, maka kita akan mencoret 3 bar. Namun jumlah kontraksi atau lama kontraksi ternyata 45 detik. Dan sesuai aturan tadi, apabila lebih dari 40 maka kita akan blok hitam. Maka kita akan blok hitam sebanyak 3 bar. Selanjutnya, hasil pemeriksaan DJJ itu adalah 143. Maka kita akan sejajarkan juga dengan ini sekitar di sini. Kita berikan tanda titik. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan nadi ibu, dapatkan hasil 88. Sedikit di bawah dari angka 90. Lalu dilakukan pemeriksaan lagi sesuai kasus itu pada pukul 18.00. Maka kita bisa mengambil garis kedua dari kotak 17.30. Hasil pemeriksaan kontraksi pada pukul 18.00 adalah kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Maka kita akan tetap sama memblok 3 bar pada kolom kontraksi. Karena jumlah kontraksi adalah 3 dan lamanya 45 detik. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada pukul 18.30.
Pada pukul 18.30, di kasus disebutkan bahwa pasien mengeluh mulasnya semakin kuat, wajah pasien tampak meringis, dan mengatakan tidak tahan nyeri dan ingin mengedan. Yang pertama kita lakukan dari data tersebut adalah mencatat pembukaan. Pada pukul 18.30, pembukaan dalam kasus disebutkan bahwa 7 cm. Maka, kita akan memberikan tanda silang sesuai atau segaris dengan angka 7, namun yang menyentuh garis waspada dan sejajar dengan jam pemeriksaan, yakni lebih kurang ada di sini. Kita berikan tanda silang. Data lain yang disebutkan adalah persentase kepala atau penurunan kepala, yakni 2/5. Maka kita akan sejajarkan dengan pembukaan serviks dan sejajarkan dengan angka 2 karena penurunannya adalah 2/5, dan berikan tanda melingkar seperti itu. Yang selanjutnya adalah data dari ketuban utuh. Ketuban utuh kita sejajarkan juga dengan jam pemeriksaan dan tanda pembukaan serviks. Ketuban utuh akan disimbolkan dengan huruf U, dan tidak adanya penyusupan disimbolkan dengan 0. Seperti itu. Pada data pada pukul pemeriksaan 18.30 ditemukan bahwa DJJ adalah 150, maka sejajarkan dengan jam pemeriksaan, kita akan berikan tanda titik di angka sejajar dengan 150. Tekanan darah ibu adalah 110/70, maka sesuai aturan tadi kita akan memberikan tanda panah di angka 110. Sesuai, apabila teman-teman kesulitan dalam menjajarkan, bisa menggunakan bantuan penggaris seperti ini. Sesuaikan dengan jam pemeriksaan 110/70. Berikan garis. Lalu untuk nadinya ditemukan bahwa nadi adalah 88, sedikit di bawah dari angka 90. Selanjutnya untuk suhu didapatkan hasil bahwa suhu ibu ini adalah 36,6. Kita tuliskan di tabel ini. Setelah semua data terisi, maka kita bisa melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya, di kasus disebutkan pada pukul 20.25, pasien mengeluhkan kontraksi semakin kuat, pasien tidak kuat, ingin mengedan, kepala janin menonjol di perineum, pasien dipersiapkan untuk dipimpin mengedan, dan pasien diposisikan litotomi. Jadi pada pukul 20.25 ini, ibu sedang dipimpin untuk mengedan, dan dari data ditemukan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap, yakni pembukaan maksimal adalah 10, maka di jam 20.25 kita tuliskan di kotak selanjutnya, itu pembukaan lengkap, dan kita berikan tanda silang di sejajar dengan jam pemeriksaan, sejajar pula dengan sentimeter pembukaan dari serviks. Berikan tanda silang di sini. Lalu data yang lain disebutkan bahwa terdapat penyusupan kepala atau molase berjauhan. Itu bisa jadi adalah berikan tanda 0 karena sutura dalam keadaan berjauhan. Dan presentasi belakang kepala. Lalu data yang lain menyebutkan bahwa DJJ adalah 162. Kita tuliskan sejajar dengan ini 162, sedikit di atas dari 160. Heart rate dari ibu adalah 85. Kontraksi terjadi 3 kali dalam 10 menit selama 50 detik. Maka kita akan memblok 3 bar dengan blok hitam karena kontraksi lebih dari 40 detik. Jangan lupa pula dilakukan tarikan garis untuk menghubungkan antara titik-titik pembukaan dan penurunan kepala. Untuk memudahkan, bisa menggunakan penggaris agar terlihat grafiknya. Ya, di
Di kasus ditemukan bahwa pukul 20.50 seorang bayi perempuan lahir dengan berat badan 2.800 gram, panjang 48 cm, lingkar kepala 30 cm. Hal tersebut dapat didokumentasikan di dalam pantograf sebagai berikut. Pengisian lembar kedua pantograf ini meliputi catatan persalinan, juga catatan ketika kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, dan kondisi bayi baru lahir. Untuk catatan persalinan, kita tuliskan tanggal, yakni tanggal saat ini. Tuliskan juga nama perawat. Tempat persalinan adalah puskesmas. Alamat tempat persalinan dituliskan lokasi dari puskesmas tersebut. Catatan, ini apakah pasien hasil rujukan atau bukan, lalu diterima ketika kala berapa. Alasan merujuk dicatat apabila memang pasien rujukan, tempat rujukan pun dicatat, dan pendamping pada saat merujuk adalah suami, karena di kasus disebutkan pasien datang dengan suaminya. Catatan ketika kala 1 meliputi partogram, apakah melewati garis waspada atau tidak. Pada pengisian partograf tadi, pasien ini tidak melewati garis waspada, maka kita lingkari tanda T. Masalah lain, sebutkan apabila ada, apabila tidak dikosongkan. Penata laksanaannya dikosongkan karena memang tidak ada masalah apa-apa, dan hasilnya pun apabila ada masalah dan diberikan penata laksanaan, maka hasilnya apa? Apakah teratasi atau tidak? Lalu di kala 2 ini dijelaskan apakah dilakukan episiotomi. Di kasus tidak dilakukan, kita checklist tidak. Pendamping pada saat persalinan adalah suami. Gawat janin, apakah ada atau tidak? Di kasus tidak ditemukan karena bayi lahir sehat dan normal. Distosia bahu tidak disebutkan dan tidak ada juga dalam kasus, kita checklist tidak. Masalah lain, apakah ada atau tidak? Di kasus tidak ada, jadi kita kosongkan. Penata laksananya pun tidak ada karena memang tidak ada kasus. Untuk dapat mengukur lamanya kala 3, kita dapat melihat waktu dari bayi keluar hingga plasenta keluar. Pada kasus, bayi lahir pada pukul 20.50 dan plasenta lahir pada pukul 21.00. Jadi kita tulis lama kala 3 itu 10 menit. Untuk poin selanjutnya, pemberian oksitosin IM kita tulis ya, karena pada kasus oksitosin diberikan 10 menit sesudah persalinan. Lalu pemberian ulang oksitosin 2 kali tidak ada, dan penegangan tali pusat terkendali kita checklist ya sesuai dengan kasus. Selanjutnya, dilakukan masase fundus uteri atau tidak. Di kasus tidak dijelaskan karena kontraksi dari uterinya dalam keadaan baik. Plasenta lahir lengkap atau intak? Jawabannya adalah iya. Karena apabila plasenta tidak lengkap, maka bisa jadi ada bagian plasenta yang masih tertinggal di dalam rahim. Selanjutnya, ini pertanyaan apabila plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit. Sedangkan di kasus disebutkan bahwa plasenta sudah lahir 10 menit setelah kelahiran bayi. Kita lingkari tidak. Laserasi. Ada laserasi atau tidak? Di kasus tidak disebutkan adanya laserasi. Ini maka dikosongkan. Atoni uteri, jawabannya tidak. Ini atoni uteri maksudnya adalah ketika tidak ada kontraksi atau uterusnya tidak berkontraksi sama sekali. Jumlah perdarahan di kasus disebutkan adalah lebih kurang 150 ml. Ini bisa diketahui dari besarnya atau lebarnya perdarahan pada underpad yang digunakan pada saat persalinan. Apabila penuh, maka estimasi perdarahannya adalah sekitar 500 ml. Masalah lain sebutkan apabila ada, penata laksanaan dan hasilnya. Dan kita bisa lanjut ke pemantauan persalinan kala 4. Pada fase kala 4 ini dilakukan observasi kepada ibu 2 jam. Jam pertama dilakukan setiap 15 menit sekali dan jam kedua dilakukan setiap 30 menit sekali. Item yang kemudian diobservasi selama kala 4 adalah tekanan darah, nadi, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, dan perdarahan. Juga suhu yang diperiksa setiap 1 jam sekali. Yang selanjutnya adalah dokumentasi mengenai kondisi bayi baru lahir. Item-item yang dikaji dalam dokumentasi ini adalah berat badan bayi. Tadi bayi dilahirkan dengan berat badan 2.800 dengan panjang badan adalah
30 cm. Jenis kelaminnya perempuan. Penilaian bayi baru lahir adalah dalam kondisi baik karena Apgar skornya pun tadi dengan nilai 9. Dengan lahirnya normal. Tindakan yang dilakukan adalah mengeringkan, menghangatkan, rasang taktil, dan bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu. Atau bisa dilakukan juga inisiasi menyusui dini. Tidak ada asfiksia pada bayi ini. Cacat bawaan tidak ada, hipotermi tidak ada. Pemberian ASI ya dilakukan sesaat bayi baru lahir. Bisa dituliskan 30 atau 20 menit setelah bayi lahir. Masalah lain disebutkan apabila ada. Namun pada kasus ini tidak ada masalah, jadi tidak perlu dituliskan. Lalu jangan lupa untuk melakukan dokumentasi berupa nama lengkap, juga waktu pemeriksaan, juga tanda tangan dan nama jelas dari perawat. Demikianlah penjelasan mengenai partograf dan cara pengisiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.